Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Hukum konstitusi merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara. Sangat penting memahami hukum konstitusi, karena ia menjadi hukum dasar negara yang mengatur bagaimana menyelenggarakan negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, pada kesempatan ini, saya, Hilda Alia Yunanda, akan berbicara mengenai kasus hukum yang sudah terjadi di Indonesia, yaitu kasus Antasari Azhar. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, terseret dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, pada 14 Maret 2009 saat ia hendak membongkar kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Antasari Azhar ditangkap dan ditetapkan sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan Nasruddin dan juga divonis oleh hakim selama 18 tahun karena terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana. Kasus korupsi yang hendak dibongkar oleh Antasari Azhar diduga merugikan negara hingga ratusan, bahkan triliunan rupiah. Walaupun ia belum mau menyebutkan angka kerugiannya. Nasruddin adalah Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan dan jaringan apotek. Selama ini, Nasruddin disebut-sebut terus berhubungan dengan Antasari Azhar dan memasok informasi penting mengenai perkara korupsi di lingkungan PT Raja Wali Nusantara Indonesia dan kasus-kasus di luar badan milik usaha negara tersebut. Antasari Azhar mengakui bahwa ia mengenal Nasruddin karena menurut fakta hukum, KPK harus melindungi mereka yang menyampaikan informasi kepada KPK. Terlebih lagi, Nasruddin adalah orang yang merupakan saksi dari kasus dugaan korupsi di PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Pada 19 Januari 2010, Antasari Azhar dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin oleh Siru Sinaga. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Para jaksa meyakini bahwa Antasari Azhar memang terlihat dalam pembunuhan Nasruddin. Tetapi ketika Antasari Azhar membacakan pleidoinya, ia bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Antasari Azhar diberhentikan sebagai pimpinan KPK oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kasusnya ini, ia tidak hanya diam. Antasari Azhar terus mengajukan berbagai upaya hukum demi ia bisa dibebaskan meski banding, kasasi, hingga peninjauan kembali telah ditolak. Tim kuasa hukum Antasari Azhar memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 268 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur peninjauan kembali hanya sekali. Dengan hal ini, Antasari Azhar bisa kembali mengajukan peninjauan kembali dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 6 Maret 2014. Dia pun mengajukan sidang pra-peradilan setelah menjalani masa hukuman selama 6 tahun. Tak cukup sampai di situ, tim kuasa hukum Antasari Azhar mengajukan permohonan gerasi ke Presiden Joko Widodo pada 2015. Menariknya, upaya gerasi Antasari ini didukung oleh keluarga Nasruddin. Padahal sebelumnya, ketika kasus pembunuhan muncul sampai masa persidangan, pihak keluarga korban sempat yakin Antasari harus mendapat hukuman setimpal. Selain kuasa hukum istri Nasruddin, yang juga mendukung pengajuan gerasi Antasari adalah adik Nasruddin, yaitu Andi Syamsuddin Iskandar. Pada akhirnya, Antasari yang sempat menjalani asimilasi sejak 14 Agustus 2015 di kantor notaris Handoko Salim di Tangerang, diputuskan bebas bersyarat pada 10 November 2016 setelah melewati 2/3 masa pidana. Dia bebas murni pada 2017 setelah Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan gerasi. Setelah itu,
Pihak Antasari membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait persangkaan palsu dalam proses hukum pembunuhan Nasruddin pada 14 Februari 2017. Namun, penyidik memutuskan untuk menghentikan proses hukum dari laporan Antasari pada Mei 2017. Penetapan Antasari Azhar sebagai tersangka justru akan membuat citranya sebagai salah satu tokoh pemberantas korupsi hancur. Karena saat Antasari Azhar masih menjabat sebagai ketua KPK, beliau memang dikenal cukup berani untuk menindak siapapun, termasuk saat berupaya membongkar skandal di balik kasus Bank Senturi dan IT KPU yang tendernya dimenangkan oleh perusahaan milik Harta Timur Daya.